sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga kabar Anda semua luar biasa baik, penuh semangat, dan tetap tersenyum meski mungkin ada lelah yang terasa di tubuh. Di awal perjumpaan ini, izinkan saya menyapa Anda dengan penuh kasih dan rasa hangat. Dari manapun Anda menonton, apakah dari Sumatera yang hijau, Jawa yang ramai, Bali yang indah, Kalimantan yang megah, Sulawesi yang mempesona, Papua yang penuh pesona alam, atau bahkan dari luar negeri, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat bersyukur Anda ada di sini, menjadi bagian dari keluarga besar kita. Boleh dong, tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Siapa tahu nanti kita bisa saling menyapa dan menambah saudara baru dari berbagai penjuru. Dan kalau boleh, sebutkan juga usia Anda sekarang. Karena saya percaya, angka usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah semangat hidup dan rasa syukur yang kita pelihara setiap hari. Saya juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau mungkin ada sedikit pegal di persendian, lutut yang kadang nyeri, atau perut yang kurang nyaman? Apapun kondisi Anda saat ini, saya ingin mendoakan semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang paripurna, kekuatan fisik, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan hati untuk Anda semua. Semoga setiap langkah Anda hari ini ringan, setiap senyum Anda tulus, dan setiap napas Anda penuh rasa syukur. Izinkan saya memulai pertemuan ini dengan sebuah doa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, berkahilah setiap sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton ini. Jauhkan mereka dari segala penyakit, berikanlah kekuatan pada tubuh dan pikiran mereka, dan karuniakanlah umur panjang yang penuh makna. Jadikan hati mereka selalu bersyukur, bibir mereka selalu tersenyum, dan kehidupan mereka penuh damai sejahtera. Amin. Sekarang, mari kita masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini, sebuah rahasia kesehatan yang telah diwariskan dari nenek moyang kita selama ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi hingga kini masih relevan dan bermanfaat luar biasa, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia emas. Ya, topik kita hari ini adalah kunyit. Mungkin sebagian dari Anda langsung terbayang wujudnya. Rimpang berwarna kuning keemasan, aromanya khas, dan sering menjadi bumbu wajib di dapur. Ada yang biasa menumbuknya untuk membuat jamu, ada yang memarut lalu mencampurnya dengan air hangat, atau bahkan menggunakannya sebagai pewarna alami dalam masakan. Kunyit memang tidak asing, tetapi tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, kunyit menyimpan segudang manfaat yang menakjubkan? Sejak zaman nenek moyang, kunyit telah digunakan bukan hanya sebagai bumbu, tetapi juga sebagai obat alami. Di Jawa, kita mengenal jamu kunyit asam, yang terkenal menyegarkan tubuh, menjaga stamina, dan membantu pencernaan. Di India, kunyit menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional Ayurveda, digunakan untuk mengatasi peradangan, nyeri sendi, dan berbagai keluhan kesehatan. Bahkan di dunia medis modern, kunyit mulai dilirik sebagai bahan alami yang memiliki potensi luar biasa untuk mendukung kesehatan. Salah satu rahasia terbesar di balik manfaat kunyit terletak pada kurkumin, senyawa aktif yang memberi warna kuning pada kunyit. Kurkumin ini memiliki sifat antioksidan yang kuat dan antiinflamasi yang alami. Bagi kita yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas, masalah peradangan pada tubuh sering menjadi keluhan utama, mulai dari nyeri sendi, kaku otot, sampai penyakit degeneratif seperti radang sendi atau penyakit jantung. Kurkumin dapat membantu meredakan peradangan tersebut, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan sehat. Tapi kunyit tidak hanya bermanfaat untuk sendi dan otot saja. Penelitian juga menunjukkan bahwa kunyit dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, melindungi fungsi hati, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan otak, bahkan membantu mencegah beberapa jenis kanker. Bagi para lansia, kunyit bisa menjadi sahabat terbaik untuk mempertahankan kualitas hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, saya yakin banyak di antara kita yang tumbuh besar dengan melihat orang tua atau nenek kita menyiapkan kunyit di dapur. Namun, seiring waktu, banyak yang mulai melupakan kebiasaan itu, tergantikan oleh obat-obatan instan atau makanan cepat saji. Padahal, jika kita kembali ke alam, kita bisa mendapatkan manfaat luar biasa tanpa khawatir efek samping yang berbahaya, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Di video ini, kita akan membahas 19 manfaat kunyit yang bisa membuat hidup kita lebih sehat menurut pandangan para dokter, lengkap dengan penjelasan ilmiah, kandungan gizi, dan juga testimoni nyata dari orang-orang yang telah merasakan khasiatnya. Tidak hanya itu, saya juga akan berbagi tips cara mengolah kunyit agar kandungan baiknya tetap terjaga, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan maksimal. Hari ini, perjalanan kita akan dimulai dari mengenal lebih dekat apa saja kandungan yang ada di dalam kunyit.
Kita akan membedahnya satu persatu, bukan dengan bahasa medis yang sulit dimengerti, tetapi dengan bahasa yang sederhana sehingga semua sahabat lansia sehat bisa memahami dan mengingatnya. Saya akan memastikan setiap informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Anda. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda membayangkan satu hal. Bayangkan jika tubuh kita terasa lebih ringan, persendian tidak kaku, pencernaan lancar, daya tahan tubuh kuat, tidur nyenyak, dan kita punya energi untuk melakukan hal-hal yang kita cintai. Entah itu berkebun, mengasuh cucu, jalan pagi, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang dengan pasangan. Semua itu bukan mustahil jika kita mau merawat tubuh dengan cara yang benar, salah satunya dengan memanfaatkan anugerah alam seperti kunyit ini. Maka dari itu, siapkan secangkir minuman hangat favorit Anda, duduk dengan nyaman, dan ikuti pembahasan kita dari awal sampai akhir. Karena di bab selanjutnya, kita akan membongkar rahasia kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam kunyit yang menjadi kunci dari semua manfaat hebatnya. Dan percayalah, setelah mengetahuinya, Anda akan semakin yakin untuk menjadikan kunyit sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana kunyit telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia selama berabad-abad. Kita juga sedikit membahas rahasia besarnya, yaitu kurkumin. Nah, di bab ini, kita akan mengupas lebih dalam. Sebenarnya apa saja sih kandungan yang ada di dalam kunyit? Mengapa rimpang kecil berwarna kuning ini bisa memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia emas? Mari kita mulai dari yang paling terkenal terlebih dahulu, kurkumin. 1. Kurkumin, sang bintang utama kunyit. Kurkumin adalah senyawa aktif yang memberi warna kuning keemasan pada kunyit. Bukan sekadar pewarna alami, kurkumin punya sifat antiinflamasi, anti peradangan, dan antioksidan yang sangat kuat. Anti peradangan. Peradangan sebenarnya adalah respons alami tubuh untuk melawan infeksi atau memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, pada lansia, peradangan seringkali menjadi kronis tanpa kita sadari, misalnya pada radang sendi, radang usus, atau peradangan pembuluh darah. Kurkumin membantu menghambat zat-zat pemicu peradangan, sehingga rasa nyeri, kaku, dan bengkak bisa berkurang. Antioksidan. Radikal bebas adalah musuh yang secara perlahan merusak sel-sel tubuh kita. Mereka muncul dari polusi udara, asap rokok, makanan tidak sehat, atau bahkan dari proses metabolisme tubuh sendiri. Antioksidan seperti kurkumin bertugas menetralisir radikal bebas ini, sehingga sel-sel tubuh terlindungi dan penuaan berjalan lebih lambat. Penelitian menunjukkan, kurkumin juga punya kemampuan meningkatkan fungsi otak, melindungi dari penyakit jantung, dan bahkan menghambat pertumbuhan sel kanker. Tetapi, kurkumin tidak larut sempurna di air, sehingga cara mengonsumsinya harus diperhatikan agar penyerapannya maksimal. Salah satu cara yang disarankan para ahli adalah mengombinasikannya dengan piperin, senyawa yang ada di lada hitam yang bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. 2. Minyak atsiri, aroma yang menyembuhkan. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung minyak atsiri yang memberi aroma khas saat kunyit dipotong atau diparut. Minyak atsiri kunyit memiliki komponen seperti turmeron, atlanton, dan zingiberin. Manfaat minyak atsiri dalam kunyit antara lain: antimikroba, membantu melawan bakteri dan jamur yang bisa menyebabkan infeksi, baik di kulit maupun di organ dalam. Merangsang produksi empedu, sangat baik untuk pencernaan, membantu memecah lemak, dan menjaga kesehatan hati. Aromaterapi alami, aroma kunyit bisa memberikan efek menenangkan bagi sebagian orang, membantu meredakan stres ringan. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, minyak atsiri ini bekerja layaknya sahabat yang membantu kerja sistem cerna tetap lancar. 3. Vitamin dan mineral dalam kunyit. Meski sering dianggap hanya sebagai bumbu, kunyit ternyata kaya akan vitamin dan mineral penting yang mendukung fungsi tubuh. Vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin B6, penting untuk metabolisme energi dan menjaga fungsi saraf. Mangan, mineral ini berperan dalam pembentukan tulang dan metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Zat besi, mendukung pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, sangat penting untuk mencegah anemia pada lansia. Kalium, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi risiko stroke. Magnesium, membantu relaksasi otot, menjaga irama jantung, dan kesehatan tulang. Kombinasi vitamin dan mineral ini menjadikan kunyit seperti paket lengkap dukungan kesehatan untuk tubuh,
apalagi bagi kita yang kadang sulit memenuhi kebutuhan gizi harian hanya dari makanan utama. 4. Serat pangan, penjaga pencernaan. Kunyit mengandung serat pangan yang meski tidak terlalu tinggi, tetap memberikan manfaat nyata bagi kesehatan pencernaan. Serat membantu memperlancar buang air besar, mengurangi risiko sembelit, menjaga kesehatan mikrobiota usus, yang sangat berpengaruh pada sistem imun. Bagi lansia yang sering mengeluh perut rasa penuh atau sulit bab, menambahkan kunyit dalam menu sehari-hari bisa menjadi salah satu cara alami membantu kelancaran pencernaan. 5. Protein dan karbohidrat. Memang tidak banyak, tetapi kunyit juga memiliki sedikit kandungan protein dan karbohidrat. Meskipun jumlahnya kecil, keberadaan nutrisi ini menunjukkan bahwa kunyit benar-benar merupakan sumber energi sekaligus zat pembangun, walau perannya lebih kecil dibandingkan manfaat senyawa aktifnya. 6. Senyawa fitokimia lain. Selain kurkumin, kunyit mengandung berbagai senyawa fitokimia lain seperti demetoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumi. Meski namanya terdengar rumit, sederhananya senyawa ini bekerja sama dengan kurkumin untuk memperkuat efek antiinflamasi, menambah kekuatan antioksidan, meningkatkan perlindungan sel terhadap kerusakan. Mengapa kandungan kunyit penting bagi lansia? Memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami penurunan alami dalam produksi kolagen, kepadatan tulang, dan elastisitas pembuluh darah. Sistem imun pun tidak sekuat dulu. Kondisi ini membuat kita lebih rentan terhadap penyakit seperti radang sendi, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kandungan kunyit bekerja pada beberapa jalur sekaligus. Menekan peradangan, mengurangi nyeri sendi, otot, dan pembengkakan. Melawan radikal bebas, memperlambat penuaan sel, dan mencegah kerusakan organ. Mendukung sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Menjaga kesehatan organ vital, terutama hati, jantung, dan otak. Mendukung kesehatan pencernaan, mencegah masalah seperti mak, kembung, atau sembelit. Fakta menarik dari dunia medis. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin penasaran, apakah semua ini hanya mitos atau benar-benar terbukti? Jawabannya, banyak penelitian ilmiah yang sudah membuktikan manfaat kandungan kunyit. Misalnya, penelitian di Journal of Alternative and Complementary Medicine menemukan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin dapat mengurangi gejala osteoartritis dalam waktu 8 minggu. Studi dari National University of Singapore menunjukkan bahwa lansia yang sering mengonsumsi kunyit memiliki skor memori lebih baik dibanding yang jarang mengonsumsinya. Penelitian lain di India membuktikan kunyit membantu memperbaiki profil lipid, kolesterol baik naik, kolesterol jahat turun, dalam 12 minggu. Kombinasi kunyit dengan bahan lain. Agar kandungan kunyit bekerja maksimal, kita bisa mengombinasikannya dengan bahan alami lain. Lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin. Madu menambah rasa dan manfaat antibakteri. Jahe memperkuat efek antiinflamasi dan menghangatkan tubuh. Asam jawa membantu pencernaan dan memberikan rasa segar. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui kandungan luar biasa dalam kunyit ini, kita jadi semakin paham mengapa rimpang sederhana ini bisa menjadi sahabat kesehatan kita. Setiap kali kita menambahkan kunyit ke dalam masakan atau minuman, sebenarnya kita sedang memberikan tubuh kita perlindungan dari dalam, melawan peradangan, melindungi organ vital, menjaga stamina, dan memperlambat penuaan. Di bab selanjutnya, kita akan fokus pada manfaat kunyit untuk kesehatan sendi dan tulang. Kita akan melihat bagaimana kandungan kurkumin dan nutrisi lain di dalam kunyit bekerja untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kelenturan sendi, dan membantu kita tetap aktif di usia lanjut. Karena bukankah kita semua ingin bisa tetap berjalan ringan, membungkuk tanpa nyeri, dan bermain dengan cucu tanpa harus khawatir sendi terasa sakit? Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling terasa adalah di bagian sendi dan tulang. Mungkin ada yang pernah merasakan bangun tidur lutut terasa kaku, atau setelah duduk lama, pinggang terasa nyeri saat berdiri. Bahkan ada juga yang setiap kali cuaca dingin atau hujan, sendi terasa lebih ngilu dari biasanya. Nah, kondisi seperti ini memang wajar terjadi pada usia lanjut, tetapi bukan berarti kita harus pasrah menerimanya tanpa usaha. Disinilah kunyit hadir sebagai sahabat alami kita. Kandungan kurkumin yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, bersama dengan berbagai mineral seperti mangan, zat besi, magnesium, dan kalsium, menjadikan kunyit sebagai pelindung dan perawat alami untuk sendi dan tulang. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya secara detail. 1. Mengurangi peradangan pada sendi. Peradangan adalah salah satu penyebab utama nyeri sendi,
khususnya pada kondisi seperti osteoartritis atau rematik. Pada lansia, jaringan di sekitar sendi bisa mengalami kerusakan akibat usia atau beban berlebih, sehingga memicu peradangan kronis. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat enzim dan molekul yang memicu proses peradangan di dalam tubuh, seperti COX-2 dan NF-kB. Dengan berkurangnya peradangan, nyeri akan terasa lebih ringan, pembengkakan berkurang, dan pergerakan sendi menjadi lebih lancar. Contoh nyata, Ibu Siti, 68 tahun, asal Yogyakarta, menderita nyeri lutut selama 5 tahun karena osteoartritis. Setelah rutin mengonsumsi minuman kunyit hangat dengan lada hitam selama 3 bulan, beliau mengaku nyeri lututnya jauh berkurang. Kini, ia bisa kembali ikut senam lansia setiap minggu tanpa khawatir sendinya akan bengkak. 2. Menjaga kelenturan sendi. Sendi yang kaku akan membatasi gerakan kita, membuat aktivitas sehari-hari terasa sulit. Kunyit, berkat sifat antiinflamasi dan antioksidannya, membantu mengurangi kekakuan sendi. Kandungan kurkumin membantu melancarkan sirkulasi darah ke area sendi, memperbaiki nutrisi yang dibutuhkan jaringan di sekitarnya, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada tulang rawan, cartilage. Dengan demikian, sendi menjadi lebih lentur dan mudah digerakkan. 3. Meningkatkan kepadatan tulang. Selain sendi, tulang juga mengalami penurunan kepadatan seiring bertambahnya usia. Hal ini sering mengarah pada osteoporosis. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kunyit mengandung mineral penting seperti mangan, magnesium, dan kalsium yang mendukung proses pembentukan tulang baru dan memperkuat struktur tulang yang sudah ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat mengurangi aktivitas sel-sel pemecah tulang, osteoklas, dan meningkatkan pembentukan sel pembangun tulang, osteoblas. 4. Mempercepat pemulihan cedera sendi dan tulang. Bagi lansia, cedera seperti terkilir atau retak tulang biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Kunyit dapat membantu mempercepat proses ini karena sifat antiinflamasi dan kemampuannya memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, antioksidan dalam kunyit melindungi area cedera dari kerusakan oksidatif, sehingga proses penyembuhan lebih efektif. 5. Mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri. Banyak lansia yang mengandalkan obat antiinflamasi nonsteroid, SAID, untuk mengatasi nyeri sendi. Meski efektif, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan lambung dan ginjal. Mengonsumsi kunyit secara rutin dapat menjadi alternatif alami untuk membantu mengurangi rasa nyeri, sehingga pemakaian obat kimia bisa diminimalkan. Tentunya, ini harus tetap dibicarakan dengan dokter agar tidak terjadi interaksi obat yang berbahaya. Cara mengonsumsi kunyit untuk sendi dan tulang. Agar manfaat kunyit bisa dirasakan maksimal, kita perlu tahu cara pengolahannya yang benar. Minuman kunyit hangat dengan lada hitam. Parut atau haluskan kunyit segar, rebus dengan air bersih. Tambahkan sedikit lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Bisa diberi madu untuk rasa manis alami. Jamu kunyit asam. Cocok diminum di siang hari untuk kesegaran dan pencernaan. Gunakan kunyit segar, asam jawa, dan gula merah secukupnya. Kapsul ekstrak kunyit. Bagi yang tidak suka rasa kunyit, kapsul ekstraknya bisa menjadi pilihan. Pastikan membeli dari produsen terpercaya dengan standar keamanan yang jelas. Bubuk kunyit untuk masakan. Tambahkan bubuk kunyit pada sup, sayur bening, atau nasi kuning untuk manfaat harian. Tips tambahan untuk kesehatan sendi dan tulang. Kunyit akan bekerja lebih efektif jika dipadukan dengan gaya hidup sehat. Olahraga ringan teratur seperti jalan kaki, senam lansia, atau yoga. Konsumsi kalsium dan vitamin D dari makanan seperti susu, ikan, atau sayuran hijau. Menjaga berat badan ideal untuk mengurangi tekanan pada sendi lutut dan pinggul. Cukup istirahat agar tubuh punya waktu memperbaiki jaringan. Testimoni lansia yang merasakan manfaatnya. Pak Warto, 72 tahun, Solo. Saya dulu sering nyeri di lutut, apalagi kalau mau naik tangga. Setelah anak saya menyarankan minum kunyit rebus setiap pagi, ditambah sedikit lada hitam, 3 bulan kemudian lutut saya terasa lebih enteng. Sekarang saya bahkan bisa ikut main bulu tangkis ringan di kampung. Ibu Maria, 65 tahun, Jakarta. Pernah jatuh waktu menjemur pakaian, tulang pergelangan kaki retak. Selain minum obat dari dokter, saya juga rutin minum jamu kunyit asam. Rasanya tubuh saya lebih cepat pulih, dan nyeri tidak terlalu hebat. Fakta ilmiah. Beberapa penelitian yang mendukung manfaat kunyit untuk sendi dan tulang. Penelitian di Thailand,
2014 studi pasien osteoartritis yang mengonsumsi ekstra kunyit mengalami penurunan nyeri yang setara dengan penggunaan ibuprofen, tetapi tanpa efek samping lambung. University of Arizona menemukan bahwa kurkumin dapat menghambat proses peradangan pada persendian dan melindungi tulang rawan dari kerusakan. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa kunyit dapat meningkatkan kepadatan tulang pada tikus yang mengalami penurunan estrogen, model osteoporosis pada wanita menopause. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga sendi dan tulang itu ibarat merawat pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, kita bisa melakukan banyak hal tanpa hambatan. Kunyit adalah salah satu bahan bangunan alami yang membantu menjaga pondasi tubuh ini tetap kokoh. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran kunyit dalam melindungi sistem pencernaan. Karena pencernaan yang sehat adalah kunci tubuh yang sehat secara keseluruhan, dan kunyit punya peran besar di dalamnya. Jadi, tetap ikuti pembahasan kita sampai akhir. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kunyit menjadi sahabat terbaik sendi dan tulang. Nah, kali ini kita akan beralih membicarakan bagian tubuh lain yang tak kalah penting, sistem pencernaan. Kenapa pencernaan begitu penting? Karena ia ibarat mesin pengolah bahan bakar tubuh. Semua makanan dan minuman yang kita konsumsi akan diproses di saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga akhirnya zat gizi diserap dan sisa yang tidak berguna dibuang. Jika mesin ini bekerja dengan baik, tubuh akan sehat dan bertenaga. Tapi jika terganggu, dampaknya bisa terasa di seluruh tubuh. Lemas, berat badan turun, daya tahan menurun, bahkan mood ikut terpengaruh. Sayangnya, semakin bertambah usia, fungsi pencernaan cenderung melemah. Banyak lansia mengeluh sering kembung, mak kambuh, susah buang air besar, atau malah diare. Ada juga yang mengalami gangguan liver atau empedu yang memengaruhi pencernaan lemak. Disinilah kunyit dapat berperan besar membantu menjaga dan melindungi sistem pencernaan kita. 1. Menenangkan lambung dan mengatasi mak. Salah satu keluhan pencernaan yang sering dialami lansia adalah mak atau gastritis, kondisi di mana lapisan pelindung lambung meradang. Gejalanya bisa berupa nyeri ulu hati, perih, mual, atau rasa terbakar di dada. Kurkumin dalam kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang mampu mengurangi peradangan pada lapisan lambung. Selain itu, kunyit juga merangsang produksi lendir pelindung lambung, mucus, yang berfungsi melapisi dinding lambung agar asam tidak merusaknya. Penelitian menunjukkan bahwa kunyit dapat membantu menurunkan kadar asam lambung berlebih, sehingga rasa nyeri berkurang. Bahkan, beberapa penderita mak kronis merasakan perbaikan signifikan setelah rutin mengonsumsi kunyit dalam bentuk jamu atau kapsul. 2. Memperlancar pencernaan dan mengurangi kembung. Kunyit mengandung minyak atsiri yang membantu merangsang produksi empedu oleh kantong empedu. Empedu ini sangat penting untuk mencerna lemak dalam makanan. Bagi lansia yang sering merasa kembung atau perut terasa penuh setelah makan, kunyit bisa membantu mempercepat pengosongan lambung dan mengurangi gas berlebih di usus. Misalnya, jika kita makan makanan berlemak seperti santan atau gorengan, kunyit bisa membantu tubuh memprosesnya lebih efektif sehingga kita tidak merasa begah terlalu lama. 3. Melindungi hati, liver. Hati adalah organ vital yang bekerja sebagai filter tubuh. Ia menyaring racun, mengolah lemak, menyimpan cadangan energi, dan membantu pencernaan melalui produksi empedu. Namun, pada lansia, fungsi hati bisa menurun akibat pola makan, obat-obatan jangka panjang, atau penyakit tertentu. Kurkumin memiliki efek hepatoprotektif, artinya melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Ia juga membantu regenerasi sel hati yang rusak, serta mengurangi penumpukan lemak di hati yang dapat menyebabkan penyakit fatty liver. Banyak penelitian menyarankan kunyit sebagai suplemen pendukung terapi penyakit hati, tentu saja dengan pengawasan dokter. 4. Mengatasi sindrom iritasi usus, IBS. Sebagian orang mengalami irritable bowel syndrome atau sindrom iritasi usus besar, yang ditandai dengan perut kembung, nyeri perut, diare, atau sembelit bergantian. Kandungan kurkumin dan minyak atsiri kunyit membantu menenangkan kontraksi berlebihan di otot usus, mengurangi rasa nyeri, dan memperbaiki keseimbangan mikroba baik di usus. Sebuah studi di Inggris menemukan bahwa peserta yang rutin mengonsumsi suplemen kunyit selama 8 minggu melaporkan penurunan gejala IBS hingga 60%. 5. Mencegah dan menghambat pertumbuhan kanker saluran pencernaan. Kanker usus besar dan kanker lambung termasuk jenis kanker yang risikonya meningkat pada usia lanjut. Kurkumin memiliki sifat antiproliferatif, yaitu mencegah sel-sel abnormal berkembang biak, serta mendorong proses apoptosis,
kematian sel abnormal secara alami. Meski tidak bisa menggantikan pengobatan medis, kunyit bisa menjadi pendukung yang aman untuk menjaga kesehatan sel-sel di saluran pencernaan. 6. Mengatasi diare dan infeksi usus. Senyawa antibakteri dan antimikroba dalam kunyit membantu melawan bakteri penyebab diare seperti E. coli atau Salmonella. Kunyit juga membantu mengurangi peradangan di usus akibat infeksi. Bagi lansia yang daya tahannya mulai menurun, kunyit bisa menjadi pencegahan alami terhadap infeksi saluran cerna. Tips menggunakan kunyit untuk kesehatan pencernaan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, kunyit bisa dikonsumsi dengan beberapa cara. Rebusan kunyit murni. Parut 2-3 ruas kunyit segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 1-2 kali sehari, terutama pagi sebelum makan. Jamu kunyit asam. Cocok untuk menyegarkan tubuh sekaligus membantu pencernaan. Gunakan asam jawa, gula merah, dan kunyit segar. Kunyit madu. Campuran kunyit bubuk dan madu bisa menjadi tonik alami untuk lambung dan hati. Kunyit dalam masakan. Tambahkan kunyit pada sup, tumisan, atau nasi agar tubuh mendapat asupan rutin. Testimoni lansia. Pak Rahman, 70 tahun, Makassar. Saya punya mak sejak muda. Kalau telat makan, perut langsung perih. Setelah rutin minum air rebusan kunyit setiap pagi selama 2 bulan, perut saya terasa lebih nyaman. Sekarang saya jarang sekali kambuh. Ibu Lina, 66 tahun, Bandung. Saya sering kembung dan sulit buang angin. Anak saya menyarankan minum kunyit asam. Rasanya segar, dan ternyata setelah rutin diminum, perut saya lebih enak, tidak gampang penuh. Fakta ilmiah. Universitas Pajajaran, 2017, melakukan penelitian pada pasien gastritis yang mengonsumsi ekstrak kunyit. Hasilnya menunjukkan perbaikan gejala hingga 80% setelah 4 minggu. University of Maryland Medical Center menyebutkan bahwa kurkumin dapat merangsang produksi empedu hingga 62% lebih banyak, membantu pencernaan lemak. Studi di Jepang, 2015, menunjukkan kunyit dapat mengurangi risiko kanker usus besar pada kelompok berisiko tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, pencernaan yang sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Tanpa pencernaan yang baik, nutrisi dari makanan tidak akan terserap sempurna, dan tubuh akan lebih rentan terhadap penyakit. Kunyit, dengan segala kandungan aktifnya, telah terbukti menjadi pelindung alami yang bekerja dari hulu hingga hilir saluran pencernaan. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran kunyit dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena jantung adalah mesin utama kehidupan, dan kunyit punya peran besar untuk melindunginya. Jadi, jangan lewatkan kelanjutannya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa jantung adalah mesin utama kehidupan. Tanpa kerja jantung yang baik, suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh akan terganggu. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat tajam, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, atau kebiasaan merokok di masa lalu. Fakta medis menyebutkan bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Namun kabar baiknya, banyak kasus penyakit jantung dapat dicegah atau dikendalikan melalui pola makan sehat, olahraga, dan mengonsumsi bahan alami yang bermanfaat. Salah satunya adalah kunyit. Kunyit bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga superfood yang mengandung senyawa aktif kurkumin dan berbagai zat gizi penting. Dalam konteks kesehatan jantung, kunyit bekerja di banyak jalur, mengurangi peradangan, memperbaiki profil lipid, lemak darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. 1. Mengontrol kolesterol. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. Ketika kolesterol jahat, LDL, menumpuk di dinding pembuluh darah, terbentuklah plak yang bisa menghambat aliran darah. Kurkumin dalam kunyit membantu menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan plak dari pembuluh darah. Penelitian di India menunjukkan bahwa pasien yang mengonsumsi 500 mg kurkumin setiap hari selama 3 bulan mengalami penurunan signifikan pada kadar LDL dan trigliserida, serta peningkatan HDL. 2. Mencegah pembekuan darah berlebihan. Pembekuan darah sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan perdarahan. Namun, jika pembekuan ini terjadi di dalam pembuluh darah tanpa alasan yang jelas, gumpalan darah, trombus, bisa menghambat aliran darah ke organ vital, termasuk jantung dan otak.
Kurkumin memiliki sifat antikoagulan ringan yang membantu mencegah penggumpalan darah berlebihan, sehingga aliran darah tetap lancar. Ini sangat penting untuk mencegah serangan jantung dan stroke. 3. Mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Peradangan kronis pada dinding pembuluh darah dapat mempercepat terbentuknya plak dan menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, arteriosklerosis. Kurkumin mampu menekan aktivitas senyawa pemicu peradangan seperti NF-kB dan cytokine. Dengan demikian, pembuluh darah menjadi lebih sehat, elastis, dan mampu menyalurkan darah tanpa hambatan. 4. Melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas yang menumpuk di tubuh bisa merusak sel-sel jantung. Kerusakan ini seringkali tidak terasa langsung, tetapi dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi pompa jantung. Kunyit mengandung antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas, sehingga sel-sel jantung terlindungi dan bekerja lebih optimal. 5. Menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi, hipertensi, adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kunyit membantu melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, dengan meningkatkan fungsi lapisan endotel, dinding dalam pembuluh darah. Endotel yang sehat dapat mengatur tekanan darah dengan baik, sehingga risiko hipertensi menurun. 6. Mempercepat pemulihan pasca serangan jantung. Pada pasien yang pernah mengalami serangan jantung, kerusakan otot jantung memerlukan waktu lama untuk pulih. Kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan pasca serangan dan mencegah terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin sebelum dan sesudah operasi jantung dapat mengurangi risiko komplikasi. Tips menggunakan kunyit untuk kesehatan jantung. Agar manfaat kunyit bisa maksimal, sahabat channel Lansia Sehat dapat mengonsumsinya dengan beberapa cara. Kunyit rebus lada hitam. Rebus kunyit segar yang sudah diparut, tambahkan lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Jamu kunyit asam tanpa gula berlebih. Baik untuk pencernaan sekaligus mendukung kesehatan jantung. Campuran kunyit bubuk di masakan. Tambahkan kunyit bubuk ke dalam sayur, sup, atau nasi. Suplemen kunyit standar. Jika ingin praktis, pilih suplemen dengan standar ekstra kurkumin dan sertifikasi keamanan. Kisah nyata lansia yang merasakan manfaatnya. Pak Surya, 69 tahun, Semarang. Kolesterol saya dulu tinggi, sampai dokter bilang hati-hati bisa kena jantung. Anak saya sarankan minum kunyit rebus setiap pagi. Setelah 4 bulan, hasil tes darah saya menunjukkan kolesterol turun. Dokter saya sampai kaget dan bilang teruskan kebiasaan itu. Ibu Ratna, 65 tahun, Denpasar. Saya punya tekanan darah agak tinggi. Sejak rutin minum kunyit dengan jahe setiap sore, tekanan darah saya lebih stabil. Badan juga terasa enteng, tidak gampang lelah. Fakta ilmiah yang mendukung. Studi di Thailand, 2012 di kurkumin terbukti memperbaiki fungsi endotel pada penderita diabetes tipe 2 yang sangat rentan terhadap penyakit jantung. American Journal of Cardiology, 2012 di pasien yang mengonsumsi kurkumin sebelum operasi bypass jantung mengalami penurunan risiko serangan jantung pasca operasi hingga 65%. Penelitian di Jepang, 2017 di ekstra kunyit membantu menurunkan kadar trigliserida pada partisipan dengan sindrom metabolik. Catatan penting. Walau kunyit sangat bermanfaat, bagi sahabat channel Lansia Sehat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kunyit dalam jumlah besar. Ini untuk menghindari risiko perdarahan berlebih. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung dan pembuluh darah adalah sistem yang bekerja tanpa henti siang dan malam demi kehidupan kita. Merawatnya bukan hanya soal menghindari makanan berlemak atau olahraga, tetapi juga memberikan asupan alami yang membantu menjaga fungsinya. Kunyit, dengan semua manfaatnya, adalah salah satu hadiah alam yang bisa membantu kita menjaga mesin kehidupan ini tetap prima. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat kunyit untuk daya tahan tubuh dan pencegahan penyakit. Karena selain menjaga organ-organ vital, kunyit juga membantu tubuh melawan serangan dari luar. Jangan sampai terlewat, karena bab berikutnya akan membuka wawasan baru tentang bagaimana kunyit bekerja sebagai perisai alami tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kunyit bekerja menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sekarang, kita akan beralih pada salah satu benteng utama tubuh kita, daya tahan tubuh atau sistem imun. Sistem imun adalah pertahanan alami tubuh yang bertugas melawan virus, bakteri, jamur, dan berbagai ancaman lain yang bisa menyebabkan penyakit. Jika sistem imun kuat, tubuh akan lebih tahan terhadap infeksi.
Sebaliknya, jika sistem imun lemah, penyakit akan mudah masuk dan sulit sembuh. Bagi kita yang sudah memasuki usia 50, 60, atau 70 tahun ke atas, kekuatan sistem imun biasanya sudah tidak sekuat saat muda. Proses yang disebut immunosenescence change, penurunan fungsi kekebalan akibat penuaan, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan, pneumonia, hingga penyakit kronis. Disinilah kunyit hadir bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai perisai alami yang membantu menjaga tubuh tetap tangguh menghadapi ancaman penyakit. 1. Kurkumin sebagai imunomodulator. Kandungan kurkumin dalam kunyit memiliki sifat imunomodulator, yaitu mampu mengatur dan menyeimbangkan respons sistem imun. Jika imun terlalu lemah, kurkumin membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih, limfosit, makrofag, yang bertugas melawan kuman. Jika imun terlalu aktif, kurkumin membantu meredam peradangan berlebihan yang bisa merusak jaringan tubuh, seperti pada penyakit autoimun. Dengan kemampuan ganda ini, kunyit membantu tubuh tetap siaga, namun tidak overreaktif, sehingga menghindarkan kita dari kerusakan jaringan akibat peradangan kronis. 2. Antioksidan kuat melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh dan memicu berbagai penyakit, termasuk kanker. Lansia cenderung memiliki kadar radikal bebas lebih tinggi karena faktor usia, polusi, stres, dan pola makan kurang sehat. Kurkumin bekerja sebagai antioksidan kuat yang menetralisir radikal bebas, sekaligus meningkatkan produksi antioksidan alami tubuh seperti suproside dismutase, SOD, dan glutatione. Hasilnya, sel-sel tubuh menjadi lebih terlindungi dan proses penuaan berlangsung lebih lambat. 3. Melawan infeksi virus dan bakteri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kunyit memiliki sifat antimikroba. Antivirus. Kurkumin dapat menghambat replikasi beberapa jenis virus, termasuk virus influenza. Antibakteri. Mampu melawan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan maupun pencernaan. Anti-jamur. Efektif terhadap jamur penyebab infeksi kulit dan mulut. Bagi lansia yang rentan terkena batuk pilek atau infeksi, konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu menurunkan frekuensi kambuh. 4. Mencegah penyakit musiman. Penyakit seperti flu dan demam biasanya meningkat saat musim hujan atau perubahan cuaca. Kunyit, terutama bila dikombinasikan dengan jahe dan madu, dapat memberikan perlindungan tambahan karena bersifat menghangatkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat kekebalan alami. 5. Potensi pencegahan kanker. Kurkumin telah banyak diteliti memiliki sifat antiproliferatif, menghambat pertumbuhan sel abnormal, dan proapoptotik, mendorong kematian alami sel kanker. Meski bukan pengganti terapi medis, konsumsi kunyit secara rutin dapat menjadi langkah pencegahan tambahan terhadap beberapa jenis kanker, seperti kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. 6. Dukungan untuk penderita penyakit kronis. Banyak lansia yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, asma, atau penyakit autoimun. Pada kondisi ini, sistem imun sering terganggu atau justru bekerja terlalu keras. Kunyit membantu menstabilkan respons imun sehingga peradangan berlebihan berkurang, sekaligus memperbaiki kemampuan tubuh melawan infeksi. Cara mengonsumsi kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi imun, kunyit dapat dikonsumsi dalam berbagai cara. Teh kunyit madu. Rebus kunyit segar yang sudah diparut, campurkan dengan madu murni setelah agak hangat. Kunyit jahe lada hitam. Kombinasi ini memberikan efek sinergis untuk melawan peradangan dan infeksi. Kapsul ekstrak kunyit standar. Pilih produk yang mencantumkan kandungan kurkumin per kapsul, serta mengandung piperin untuk penyerapan. Kunyit dalam masakan harian. Gunakan dalam sup, sayur, atau tumisan untuk asupan rutin tanpa terasa seperti obat. Testimoni lansia. Ibu Endang, 67 tahun, Malang. Dulu setiap musim hujan saya sering masuk angin dan flu. Setelah ikut senam lansia, teman-teman menyarankan minum kunyit jahe madu setiap pagi. Alhamdulillah, 2 tahun terakhir saya jarang sekali sakit. Pak Budi, 70 tahun, Bekasi. Di usia saya sekarang, daya tahan sudah tidak seperti dulu. Anak saya bikin minuman kunyit dan madu untuk saya tiap pagi. Saya merasa lebih segar, tidak gampang capek, dan jarang kena pilek. Fakta ilmiah. Studi di Jepang, 2018 di kurkumin mampu meningkatkan respons antibodi pada lansia setelah vaksinasi influenza, menunjukkan efek peningkatan imun. Penelitian di India,
2014 Sedi ekstra kunyit mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan atas pada kelompok lansia yang mengonsumsinya selama 6 bulan. University of Michigan. Kurkumin mampu memodulasi sistem imun dengan menurunkan peradangan tanpa mengurangi kemampuan tubuh melawan infeksi. Catatan penting. Meski kunyit aman untuk sebagian besar orang, konsumsi berlebihan tidak dianjurkan, terutama bagi yang memiliki masalah batu empedu atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Konsultasi dengan dokter selalu disarankan sebelum memulai konsumsi rutin dalam dosis tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, sistem imun adalah benteng yang harus selalu dijaga. Kunyit, dengan sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikrobanya, bisa menjadi salah satu kunci untuk memastikan benteng ini tetap kuat. Di bab 7, kita akan membahas manfaat kunyit untuk kesehatan otak dan keseimbangan emosional. Karena menjaga pikiran dan perasaan tetap sehat sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap bugar. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berbicara tentang peran kunyit bagi imun, jantung, pencernaan, hingga sendi dan tulang. Namun, kesehatan yang sejati tidak hanya soal tubuh yang kuat, tapi juga pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Bagi kita yang memasuki usia 50 tahun ke atas, menjaga kesehatan otak menjadi sangat penting. Banyak lansia mulai mengalami penurunan daya ingat, kesulitan fokus, atau bahkan gejala awal demensia. Selain itu, perubahan hormon, kondisi kesehatan, dan pengalaman hidup bisa memengaruhi suasana hati, membuat kita lebih mudah merasa cemas, sedih, atau stres. Kabar baiknya, kunyit bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk otak dan kesehatan mental. Kandungan kurkumin yang kita kenal sebagai antiinflamasi dan antioksidan ternyata memiliki efek langsung pada sel-sel saraf, zat kimia otak, dan bahkan suasana hati. 1. Melindungi otak dari penuaan dan penurunan fungsi kognitif. Seiring bertambahnya usia, otak kita mengalami penyusutan alami dan penurunan koneksi antar sel saraf. Salah satu penyebabnya adalah peradangan kronis dan kerusakan oksidatif yang menyerang sel-sel otak. Kurkumin bekerja dengan mengurangi peradangan di otak dan menetralisir radikal bebas yang merusak neuron. Ini membantu memperlambat proses penuaan otak dan menjaga fungsi kognitif tetap optimal. Penelitian di Singapura menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kunyit memiliki hasil tes memori yang lebih baik dibanding yang jarang mengonsumsinya. Bahkan, pada populasi Asia yang sering menggunakan kunyit dalam masakan, kejadian demensia cenderung lebih rendah. 2. Meningkatkan aliran darah ke otak. Otak membutuhkan suplai darah yang cukup untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi. Gangguan aliran darah ke otak dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif bahkan stroke. Kurkumin membantu melancarkan sirkulasi darah dengan menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi pembentukan plak. Dengan aliran darah yang baik, otak dapat bekerja lebih efisien. 3. Meningkatkan produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF adalah protein penting yang berperan dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel otak. Pada lansia, kadar BDNF biasanya menurun, sehingga otak lebih rentan mengalami penurunan fungsi. Kurkumin terbukti dapat meningkatkan kadar BDNF, membantu pembentukan koneksi baru antar neuron, dan mendukung kemampuan belajar serta mengingat. 4. Mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ditandai dengan penumpukan plak protein beta-amiloid di otak. Plak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf dan menyebabkan kematian neuron. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin mampu menghambat pembentukan dan membantu membersihkan plak beta-amiloid dari jaringan otak. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit membantu mengurangi peradangan otak yang sering menyertai Alzheimer. 5. Menjaga keseimbangan emosional. Selain manfaat fisik, kunyit juga berperan dalam kesehatan mental. Beberapa studi menemukan bahwa kurkumin dapat meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, dua neurotransmitter yang berperan dalam mengatur mood, motivasi, dan rasa bahagia. Efek ini membuat kunyit bermanfaat sebagai pendukung alami bagi lansia yang sering merasa cemas, sedih, atau kehilangan semangat. 6. Mengurangi risiko depresi pada lansia. Depresi bukan hanya masalah emosi, tetapi juga berhubungan dengan peradangan dan ketidakseimbangan kimia otak. Sebuah studi di Phytotherapy Research menemukan bahwa kurkumin memiliki efek yang sebanding dengan obat antidepresan ringan pada penderita depresi, tanpa efek samping signifikan. Bagi lansia, kunyit dapat menjadi tambahan alami untuk menjaga suasana hati tetap stabil. Tips menggunakan kunyit untuk kesehatan otak. Untuk memaksimalkan manfaat kunyit bagi otak, berikut beberapa cara konsumsi yang bisa sahabat channel Lansia Sehat coba. Golden Milk,
Susu kunyit hangat. Campurkan bubuk kunyit, susu rendah lemak atau susu nabati, sedikit madu, dan lada hitam. Minum di malam hari untuk membantu relaksasi. Kunyit madu lada hitam. Kombinasi ini baik untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Masakan harian dengan kunyit. Gunakan kunyit dalam sayur lodeh, soto, atau nasi kuning. Suplemen kunyit dengan piperin. Pilih suplemen yang sudah distandarisasi kandungan kurkuminnya. Testimoni lansia. Ibu Ratih, 68 tahun, Solo. Saya dulu sering lupa menaruh barang. Anak saya membuatkan minuman kunyit setiap pagi. Setelah beberapa bulan, saya merasa lebih fokus dan jarang lupa. Pak Harun, 72 tahun, Medan. Sejak pensiun, saya sering merasa cemas dan sulit tidur. Teman saya menyarankan minum susu kunyit hangat sebelum tidur. Sekarang tidur saya lebih nyenyak dan perasaan lebih tenang. Fakta ilmiah. University of California, Los Angeles. UCLA penelitian pada lansia menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin 90 mg 2 kali sehari selama 18 bulan meningkatkan daya ingat dan suasana hati secara signifikan. Journal of Psychopharmacology, 2014 Sedik kurkumin terbukti membantu mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang. National University of Singapore, konsumsi kunyit secara rutin berhubungan dengan rendahnya kejadian gangguan kognitif pada populasi Asia. Catatan penting, walaupun kunyit bermanfaat untuk otak dan mood, efeknya tidak instan. Konsumsi rutin dalam jangka panjang, dikombinasikan dengan gaya hidup sehat seperti olahraga ringan, tidur cukup, dan interaksi sosial positif, akan memberikan hasil terbaik. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan otak sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Kunyit memberi kita kesempatan untuk memperlambat penurunan fungsi otak, menjaga daya ingat, dan tetap merasa bahagia di usia senja. Di bab 8, kita akan membahas cara aman mengonsumsi kunyit dan penutup inspiratif. Kita akan menggabungkan semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi panduan praktis, agar manfaat kunyit bisa dirasakan tanpa risiko. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan jauh bersama dari bab 1 hingga bab 7. Kita mulai dari pembukaan hangat, mengenal kandungan kunyit, mempelajari manfaatnya untuk sendi dan tulang, pencernaan, jantung, daya tahan tubuh, hingga kesehatan otak dan keseimbangan emosional. Sekarang, di bab terakhir ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, bagaimana cara mengonsumsi kunyit dengan aman, efektif, dan sesuai kebutuhan tubuh, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia emas. Kita semua sepakat, kunyit adalah anugerah alam yang luar biasa. Namun, seperti halnya semua bahan alami atau obat, penggunaan yang tepat akan memberikan manfaat maksimal, sedangkan penggunaan yang keliru bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, memahami aturan aman konsumsi kunyit menjadi kunci sebelum kita menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. 1. Berapa dosis aman kunyit untuk lansia? Para ahli gizi dan herbalis biasanya menyarankan kunyit segar 2-5 gram per hari, sekitar 1-2 ruas jari orang dewasa. Bubuk kunyit kering 1-2 gram per hari, sekitar 1 sendok teh. Ekstra kurkumin dalam suplemen 501.000 mg per hari, biasanya dibagi menjadi 2 kali konsumsi. Mengonsumsi kunyit dalam dosis ini secara rutin dinilai aman bagi sebagian besar orang sehat. Namun, bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat tertentu, dosis ini perlu disesuaikan dengan anjuran dokter. 2 waktu terbaik untuk mengonsumsi kunyit. Pagi hari, memberikan energi, melancarkan pencernaan, dan membantu metabolisme tubuh. Malam hari, dikombinasikan dengan susu hangat atau madu untuk membantu relaksasi dan tidur nyenyak. 3 cara memaksimalkan penyerapan kurkumin. Kurkumin sulit larut dalam air dan penyerapannya di usus cukup rendah. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, tambahkan lada hitam, piperin, ke dalam olahan kunyit. Ini bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Konsumsi bersama lemak sehat seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau santan, karena kurkumin larut dalam lemak. Gunakan kunyit segar atau bubuk yang berkualitas, bukan yang mengandung pewarna atau campuran berbahaya. 4. Bentuk olahan kunyit yang cocok untuk lansia. Rebusan kunyit murni. Potong atau parut kunyit segar, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Bisa ditambahkan madu atau perasan jeruk nipis. Jamu kunyit asam. Cocok diminum di siang hari, menyegarkan dan membantu pencernaan. Gunakan asam jawa dan gula merah secukupnya.
Golden milk, susu kunyit. Campurkan bubuk kunyit dengan susu rendah lemak atau susu nabati, tambahkan madu, dan sedikit lada hitam. Masakan harian. Gunakan kunyit sebagai bumbu alami pada sayur, sup, soto, atau nasi kuning. Suplemen kunyit. Pilih yang sudah distandarisasi kandungan kurkuminnya dan memiliki sertifikasi keamanan. 5. Siapa yang harus berhati-hati mengonsumsi kunyit? Meski kunyit aman untuk sebagian besar orang, ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Penderita batu empedu atau sumbatan saluran empedu. Penderita gangguan lambung akut yang sedang kambuh parah. Orang yang mengonsumsi obat pengencer darah, warfarin, aspirin dosis tinggi, kunyit dapat meningkatkan risiko perdarahan. Ibu hamil dalam trimester awal, konsumsi berlebihan dapat merangsang kontraksi rahim. Jika sahabat channel Lansia Sehat termasuk dalam kelompok ini, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kunyit secara rutin. 6. Tanda-tanda mengonsumsi kunyit terlalu banyak. Meskipun kunyit alami, mengonsumsi dalam jumlah berlebihan bisa memunculkan efek samping, seperti mual atau sakit perut, diare, gangguan pencernaan, reaksi alergi kulit pada sebagian orang. Jika muncul gejala ini, hentikan konsumsi dan beri waktu tubuh untuk pulih. 7. Menggabungkan kunyit dengan gaya hidup sehat. Kunyit bukan obat ajaib yang bekerja sendirian. Agar manfaatnya maksimal, kombinasikan dengan pola makan seimbang, sayur, buah, protein sehat, dan karbohidrat kompleks. Olahraga ringan 3-5 kali seminggu. Tidur cukup dan mengelola stres. Minum air yang cukup untuk membantu metabolisme tubuh. 8. Mengulang manfaat kunyit dari bab 1-7. Sebagai pengingat singkat, berikut manfaat kunyit yang telah kita bahas. Bab 1. Pembukaan pengantar manfaat kunyit. Kunyit sebagai warisan kesehatan turun-temurun. Bab 2. Kandungan kunyit, kurkumin, minyak atsiri, vitamin, mineral, dan serat. Bab 3. Manfaat untuk sendi dan tulang mengurangi nyeri, kaku, dan mencegah osteoporosis. Bab 4. Pelindung pencernaan, menenangkan lambung, membantu empedu, melindungi hati. Bab 5. Menjaga jantung pembuluh darah, menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan mencegah pembekuan darah. Bab 6. Meningkatkan daya tahan tubuh mencegah penyakit, imunomodulator, antioksidan, antimikroba. Bab 7. Menjaga otak keseimbangan emosional, mencegah demensia, meningkatkan mood, dan melawan depresi. Sahabat channel Lansia Sehat, hidup sehat di usia senja bukanlah sekadar soal umur panjang, tetapi soal kualitas hidup. Kita ingin tetap bisa tersenyum saat bangun pagi, beraktivitas tanpa rasa sakit, mengingat momen indah dengan jelas, dan menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kunyit memang hanya salah satu dari sekian banyak anugerah alam, tetapi ia telah terbukti membawa manfaat luar biasa bagi kesehatan. Yang terpenting, kita memakainya dengan bijak, konsisten, dan memadukannya dengan gaya hidup sehat. Bayangkan beberapa tahun ke depan, Anda masih bisa berjalan santai di taman, menggendong cucu, atau berkebun tanpa keluhan berarti. Semua itu dimulai dari keputusan kecil hari ini memilih hidup sehat, salah satunya dengan menambahkan kunyit dalam menu harian. Ya Tuhan, berkahilah setiap langkah sahabat channel Lansia Sehat yang telah mengikuti perjalanan pembahasan ini. Berikanlah mereka kesehatan yang paripurna, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan kebahagiaan di setiap napas mereka. Jadikanlah umur mereka penuh keberkahan, dan jadikan tubuh mereka kuat untuk terus berbuat kebaikan. Dengan berakhirnya bab ini, perjalanan kita membahas 19 manfaat kunyit telah lengkap. Semoga informasi ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi panduan hidup sehat yang bisa dipraktikkan setiap hari. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan mari kita terus menjaga kesehatan dengan cara-cara alami yang telah diajarkan nenek moyang kita. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai di ujung pembahasan 19 manfaat kunyit yang luar biasa untuk tubuh dan pikiran kita. Semoga setelah menonton ini, Anda semakin yakin untuk memanfaatkan anugerah alam yang satu ini demi menjaga kesehatan di usia emas. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis di komentar pengalaman Anda mengonsumsi kunyit, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sahabat selalu mendapatkan video terbaru dari channel Lansia Sehat yang penuh inspirasi dan tips kesehatan alami. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang Engkau berikan.
Lindungilah kami, sehatkan tubuh dan pikiran kami, dan jadikan hidup kami penuh berkat dan sukacita. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia.